Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas mengenai pemikiran dari Thales yang berasal dari Miletus, yaitu semuanya terbuat dari air. Thales dari Miletus ini dia lahir dari tahun 624 sebelum Masehi sampai dengan 546 sebelum Masehi. Nah, kita akan membahas mengenai metafisika dan pendekatannya, yaitu monisme. Sebelum pemikiran adanya Thales ini, kita akan mulai dari tahun 2500 sampai dengan 900 sebelum Masehi, yaitu peradaban Minoa di Kreta dan kemudian peradaban di Mycenaean di Yunani mengandalkan agama untuk menjelaskan fenomena fisik. Dan pada abad 1100 sebelum Masehi, mitos penciptaan Babilonia Eunema Elis menggambarkan keadaan awal dunia sebagai masa berair. Abad 700 sebelum Masehi, Theogony yaitu penyair Yunani menceritakan bagaimana para dewa menjalankan dan menciptakan alam semesta. Nah, pemikiran setelah itu kita lihat di awal abad kelima sebelum Masehi, yaitu Empedokles mengusulkan 4 elemen dasar dari kosmos, yaitu bumi, air, darah, dan api. Kita lanjut lagi yang kedua, yaitu abad 400 sebelum Masehi. Leucippus yang sebelah kiri dan Demokritus yang sebelah kanan menyimpulkan bahwa kosmos hanya terdiri dari atom dan ruang kosong. Nah, sekarang dari pengamatan, Thales menyimpulkan bahwa kondisi cuaca tertentu tidak menarik bagi para dewa yang menyebabkan panen yang baik. Memprediksi hasil buah zaitun yang tinggi dalam satuan tahun, dia dikatakan telah membeli semua alat dari pemerasan zaitun lokal. Kemudian diuntungkan dengan menyewakannya untuk memenuhi permintaan yang meningkat. Oke, sekarang kita kenalan dulu ke si Thales, ya. Thales ini namanya adalah Thales dari Miletus. Nah, kalau kalian lihat nih, Miletus ini ada di Ankara. Ankara itu yaitu yang kita kenal sekarang Turki. Oke. Meskipun kita tahu Thales lahir tinggal di Miletus, di pantai yang sekarang disebut Turki, kita tahu hanya sedikit tentang hidupnya, yaitu dari muridnya, yaitu Aristoteles. Salah satu pun dari tulisannya jika memang dia meninggalkannya. Dia hanya membuat 2 buku, tetapi buku itu hilang atau terbuang seperti itu ya. Namun reputasinya sebagai salah satu pemikir utama Yunani awalnya tampaknya sangat layak, dan dia disebut secara rinci oleh muridnya, yaitu Aristoteles dan Diogenes Laertius. Penulis biografi filsuf Yunani kuno abad ketiga, bukti anekdot menunjukkan bahwa selain sebagai seorang filsuf, si Thales ini secara politik dia merupakan seorang pengusaha dan juga terlibat politik. Dia diperkirakan telah melakukan perjalanan secara luas di sekitar Mediterania Timur, dan saat mengunjungi Mesir, ia telah mempelajari geometri praktis yang menjadi dasar penalaran deduktifnya. Namun, Thales di atas segalanya, dia adalah seorang guru yang pertama dari apa yang disebutkan sekolah filsuf Milesian, yaitu Anaximander. Muridnya memperluas teori ilmunya dan pada gilirannya menjadi mentor Anaximenes yang diyakini telah mengajar matematikawan muda, yaitu Pythagoras. Jadi, si Anaximenes ini merupakan gurunya dari Pythagoras. Selama periode arkaik, pertengahan abad ke-8 sampai dengan 6 masyarakat Yunani sebelum Masehi, semenanjung secara bertahap menetap menjadi sekelompok negara atau kota. Mereka mengembangkan sistem penulisan abjad, serta awal dari apa yang kita kenal sekarang sebagai filsafat barat. Peradaban sebelumnya mengandalkan agama untuk menjelaskan
fenomena di dunia di sekitar mereka. Sekarang generasi pemikir baru muncul yang berusaha menemukan penjelasan rasional dan alami. Pemikiran ilmiah baru pertama kali kita ketahui adalah Thales dari Miletus. Tidak ada yang bertahan dari tulisannya, tapi kita tahu bahwa ia memiliki pemahaman yang baik mengenai geometri dan juga astronomi, dan dianggap telah meramalkan gerhana matahari total pada tahun 585 sebelum Masehi. Pergantian pemikiran praktis ini membuatnya percaya bahwa kejadian-kejadian di dunia bukan karena intervensi supranatural, tetapi memiliki penyebab alami yang akan diungkapkan oleh akal dan pengamatan. Nah sekarang, Thales ini berpikir bahwa apa sih yang menjadi bahan dasar alam semesta, dan dia itu mencari dan berpikir, oh itu harus apa? Sesuatu dari mana segala sesuatu dapat dibentuk. Dan pemikiran keduanya penting untuk kehidupan. Pemikiran ketiganya mampu bergerak. Pemikiran keempatnya mampu berubah. Nah, dari keempat itu jika digabungkan, maka muncullah satu, yaitu semuanya terbuat dari air. Sekarang kita lanjut lagi ke substansi dasar. Thales perlu menetapkan prinsip pertama untuk bekerja. Jadi dia mengajukan pertanyaan, apa bahan dasar kosmos? Gagasan bahwa segala sesuatu di alam semesta pada akhirnya dapat direduksi menjadi satu substansi teori monisme. Dan Thales dan para pengikutnya adalah orang pertama yang mengusulkan dalam filsafat barat. Thales beralasan bahwa bahan dasar alam semesta harus menjadi sesuatu dari mana segala sesuatu yang lain dapat terbentuk, serta menjadi penting untuk kehidupan dan mampu bergerak dan karena itu berubah. Dia mengamati bahwa air jelas diperlukan untuk menopang semua bentuk kehidupan dan air itu bergerak dan berubah. Dengan asumsi bentuk yang berbeda dari cair menjadi es padat dan kabut uap. Jadi Thales menyimpulkan bahwa semua materi, terlepas dari sifat-sifatnya yang tampak, pastilah air dalam beberapa tahap transformasi. Thales juga mencatat bahwa setiap daratan nampaknya berakhir di tepi air. Dari sinilah ia menyimpulkan bahwa seluruh bumi harus mengambang di atas air, dari mana ia muncul. Ketika sesuatu terjadi yang menyebabkan riak atau getaran di air ini, Thales menyatakan kita mengalaminya sebagai gempa bumi. Namun, semenarik detail teori Thales itu bukanlah alasan utama mengapa ia dianggap sebagai tokoh utama dalam sejarah filsafat. Kepentingannya yang sebenarnya terletak pada kenyataan bahwa ia adalah pemikir pertama yang mencari jawaban rasional dan naturalistik untuk pertanyaan mendasar. Daripada menganggap objek dan peristiwa sebagai keinginan dewa-dewa yang berubah-ubah, dengan melakukan itu dia dan para filosof selanjutnya dari sekolah Milesian meletakkan dasar bagi pemikiran ilmiah dan filosofi masa depan di seluruh dunia barat. Oke, mungkin sekian aja untuk pemikiran dari Thales ini. Mungkin kita akan lanjutkan lagi dengan pemikiran-pemikiran tokoh yang lain. Oke, sekian dan terima kasih dan jangan lupa subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.